Siapa keturunan Nabi Ismail? Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Karena saya turunan Kanjeng Nabi putune Nabi Ismail, dan keturunan saya ila yaumil qiyamah. Kalau ada orang gak suka sama Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Kenapa? Orang itu gak akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video mengenai Habib Ba'alawi kembali. Jadi ini ada doktrin yang disampaikan oleh Bapak Novel Al-Idrus. Jadi Bapak Novel Al-Idrus ini mendoktrin jamaahnya untuk apa? Yaitu untuk mencintai cucu Rasulullah SAW, yaitu Habib Ba'alawi yang ada di negeri ini, teman-teman. Padahal ya teman-teman ya, nasabnya saja itu tidak bersambung kepada Rasulullah SAW, tapi masih saja mendoktrin para muhibbin untuk mencintai yang katanya adalah cucu Nabi SAW. Mau cucu Nabi dari Habib itu goblok, maupun pinter, maupun soleh, harus kalian itu wajib mencintainya. Nah, itu yang disampaikan doktrin-doktrin kepada para muhibbin yang disampaikan oleh Bapak Novel Al-Idrus. Nah teman-teman, jadi saya akan terus membongkar yaitu kebobrokan ajaran-ajaran mereka, doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang diucapkan, yang disampaikan oleh mereka kepada jamaah, terutama adalah kaum pribumi Nusantara ini, yang dimana sudah sejak lama yaitu didoktrin, dibohongi, ditipu, dipalak, bahkan ada juga golongan Habib ini yang meminta istri para muhibbin. Nah maka dari itu saya akan terus menyuarakan kebenaran agar umat ini faham, agar umat ini sadar, yaitu apa? Atas kebohongan yang selama ini mereka lakukan terhadap kaum muslimin pribumi ini. Nah oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Walaupun ini ada putu Nabi kok bodoh, cintai. Ada cucu Nabi kok akhlaknya kurang benar, cintai. Cintai itu artinya apa? Jangan kamu benci, jangan kamu musuhin, jangan kamu sakitin, jangan kamu cari-cari aibnya, tutup aibnya. Kalau bodoh, ajari dia. Kalau kurang baik, bimbing ke arah yang lebih baik. Jangan kamu hinakan, lihat akunya, lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang masih milah-milah, ya, saya suka sama Habib itu, kalau Habib itu saya nggak suka. Saya ngomong kan, kalau ada orang nggak suka sama Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Kenapa? Orang itu nggak akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau udah nggak dicintai Nabi, tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tidak ingin ikut-ikut dalam kelompok yang nggak dicintai Nabi. Paham? Nah kalau sampai kita membenci anak cucu Nabi Muhammad SAW, membenci anak cucu Rasulullah, berarti kita orang yang tidak dipilih oleh Allah dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngeri loh. Karena Nabi Ibrahim doa, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati sebagian dari manusia jatuh cinta gandrung kepada mereka. Siapa mereka? Keturunan Nabi Ismail. Siapa keturunan Nabi Ismail? Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Karena saya turunan Kanjeng Nabi putune Nabi Ismail, dan keturunan saya ila yaumil qiyamah. Maka orang-orang yang terpilih untuk mencintai para habaib itu orang yang ada dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, yang memusuhi anak cucu Nabi berarti yang keluar dari min tadi ini. Nah, berarti kalau tidak mencintai, kelompok yang nggak mencintai ini termasuk yang dipilih atau dibuang ini? Dibuang. Na'udzubillah min dzalik. Makanya bersikaplah yang benar dalam mencintai keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukti kemuliaan kita. Saya ini Habib, tapi saya cinta Habib yang lain. Kenapa? Karena saya ingin barokah. Kalau saya sampai nggak cinta Habib yang lain, berarti saya termasuk yang dicoret itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dicoret. Ya, berarti kamu termasuk yang membenci. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, bukan untuk yang di luar habaib. Habib sama Habib juga harus begitu. Makanya saya katakan, saya itu kalau lihat anak saya, lebih banyak saya melihat itu putune Kanjeng Nabi ketimbang itu anak saya. Paham? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya doktrin-doktrin yang disampaikan oleh Bapak Novel Al-Idrus. Jadi gini teman-teman ya, mereka ini kan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika mereka itu ditanya, disuruh untuk membuktikan, mana buktinya kalau ente itu adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tidak memiliki bukti teman-teman. Buktinya ini ada, tanya saja ke Rabitul Alawiyah, katanya seperti itu. Itu ada silsilah saya.
yang sudah diakui oleh nakobah-nakobah, diakui oleh seluruh ulama dunia. Nah, jadi mereka jawabannya seperti itu teman-teman. Ketika disuruh untuk membuktikan yaitu kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA, mereka ini tidak bisa membuktikan secara ilmiah. Tidak bisa. Nah, maka dari itu, batalnya nasab Ba'lawi ini, mereka itu tidak memiliki bukti. Ada itu Bapak Muhdor yang katanya menemukan kitab dari abad keempat. Ketika dicek kitabnya oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, ternyata kitab itu palsu. Padahal tidak ada yang mencatat bahwasanya Ba'lawi ini adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada para Habib-Habib Ba'lawi ini itu hanya mentok nasabnya kepada Ubaidillah teman-teman, bukan kepada Ahmad bin Isa, yang dimana Ahmad bin Isa ini adalah asli keturunan Rasulullah SAW. Jadi Ahmad bin Isa ini tidak memiliki anak yang namanya Ubaidillah. Nah seperti itu ya teman-teman. Maka dari itu nasab Ba'lawi ini tidak terverifikasi berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Apalagi ketika mereka itu disuruh untuk tes DNA, wow, alasannya itu macam-macam teman-teman. Ya, terutama Hanif Al-Atos ini, yang katanya tes DNA haram. Padahal tes DNA ini adalah ilmu baru yang diakui. Yang dimana tes DNA ini 99% itu bisa menentukan bahwasanya apakah ini hologramnya G ataupun J. Nah, kenyataannya teman-teman ya, ketika di tes DNA, ada ini Ba'lawi dari Yaman, dan sebagian juga ada dari Indonesia, berapa orang itu hasilnya G. Jadi bukan J1. Jadi orang Arab bukan, ya, apalagi keturunan Rasulullah SAW. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan apa teman-teman? Janganlah mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi SAW kalau kalian itu tidak memiliki bukti secara ilmiah. Nah, kasihan ya, umat ini bukan ingin kalian itu mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Bukan itu saja, ketika mereka itu ketika berceramah, lawang isinya pendawiran, isinya hanya malak, isinya hanya khurafat, yaitu katanya, ya katanya leluhurnya ini memiliki banyak karomah, memiliki banyak keramat, tapi pada intinya itu hanya dongeng-dongeng yang belum tentu kebenarannya. Yo, ada kitabnya. Iya, memang ada kitabnya. Itu kitab karangan dari leluhur kalian. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman ya, pada intinya mereka itu kalau berceramah sering mengagung-agungkan leluhurnya, sering membawa nama Rasulullah SAW. Ya pasti tujuannya apa ke teman-teman kalau bukan tujuannya untuk menarik yaitu jamaahnya, untuk apa? Untuk dikultuskan, untuk dipuja-puja, untuk ingin dihormati. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai muslimin jangan mudah dibodoh-bodohi oleh mereka-mereka ini yang mengaku sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak memiliki bukti ya, tidak memiliki bukti sama sekali. Hanya mereka itu ya ini sudah tercatat, sudah diakui, husnudon lah, apalah. Nah, jadi zaman sekarang ini kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, suruh minta bukti. Ya, suruh minta bukti. Kalau nggak ada bukti, suruh pergi saja ya teman-teman. Jadi nggak usah takut-takut kualat ya. Jadi mereka itu ceramahnya hanya ngawur, hanya meninggikan leluhur-leluhur mereka itu. Tapi isinya nol ya, nggak ada yang disampaikan yaitu Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Isinya hanya khurafat terus ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan ya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.